Saat ini banyak pendapat sehubungan dengan masa 1000 tahun. Tetapi umumnya orang berpendapat bahwa masa 1000 tahun itu akan terjadi di dunia ini sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi mari kita lihat apa kata Alkitab sehubungan dengan masa 1000 tahun ini. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Kita berjumpa kembali pada saat ini. Saat ini banyak pendapat sehubungan dengan masa 1000 tahun. Tetapi umumnya orang berpendapat bahwa masa 1000 tahun itu akan terjadi di dunia ini sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi mari kita lihat apa kata Alkitab sehubungan dengan masa 1000 tahun ini. Di dalam Alkitab ada 6 ayat yang menuliskan tentang masa 1000 tahun. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal 20 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dan kita akan belajar pada saat ini apa kata Alkitab sehubungan dengan masa 1000 tahun. Yang pertama, apa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sebelum masa 1000 tahun itu dimulai. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 16, di situ disebutkan 7 malapetaka besar yang akan menimpa dunia ini. Dan pada malapetaka yang ke-7, Yesus akan datang. Kemudian kalau kita lihat kemudian baca kembali pasal 17-18 dari buku Wahyu, itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 7 malapetaka itu dan pada saat 7 malapetaka itu menimpa dunia. Dan dalam Wahyu pasal 19 kita akan melihat cara Yesus datang yang kedua kali. Nah, itulah hal pertama yang akan terjadi, yaitu bahwa Yesus akan datang ke dunia ini. Kenapa Yesus harus datang? Di dalam buku Daniel pasal yang kedua ayat 44 disebutkan demikian. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi Yesus harus datang agar apa? Dunia ini akan menjadi aman dan sentosa. Dan dosa akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Peristiwa yang kedua adalah bahwa orang-orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan. Sedangkan orang-orang benar yang masih hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan diubahkan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan ayat yang ke-52. Sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan semuanya diubahkan.
Ya, jadi ada orang-orang yang akan hidup pada saat Yesus datang yang kedua kali, yaitu orang-orang benar. Dan ayat 52 menyatakan demikian. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Jadi orang-orang benar yang mati akan dibangkitkan, dan orang-orang yang masih hidup, orang benar yang masih hidup pada saat itu akan diubahkan juga. Ya, itulah peristiwa kedua yang terjadi pada saat Yesus datang yang kedua kali. Kemudian dikatakan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi orang-orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama, jadi orang-orang benar itu, ya, dan orang-orang benar yang masih hidup, dikatakan mereka tidak akan lagi mendapatkan apa? Kematian yang kedua. Ya, karena apa? Mereka sudah bersama-sama dengan Kristus nantinya. Nah, peristiwa yang ketiga yang terjadi, ya, sehubungan dengan permulaan masa 1000 tahun adalah apa? Orang benar tadi yang mati dibangkitkan, dan orang yang benar yang masih hidup diubahkan. Dikatakan mereka akan naik ke awan-awan bersama-sama dengan apa? Bertemu dengan Kristus. Ya, kita baca ayatnya di dalam 1 Tesalonika 4, ya, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Bunyinya sebagai berikut. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang-orang benar yang sudah hidup dan diubahkan itu dikatakan apa? Akan naik ke awan-awan menyongsong Tuhan, menyongsong Yesus yang apa? Yang datang yang kedua kali itu. Ya. Perhatikan, kalau kita perhatikan, pemirsa yang budiman, ya, bahwa Kristus dikatakan tidak akan menjejakkan kakinya di bumi ini. Ya. Jadi dia hanya berada di awan-awan, dan orang benar yang sudah hidup dan yang diubahkan itu akan naik bersama-sama dan akan menyongsong bersama dengan Kristus. Ya. Jadi perhatikan bahwa pada akhir zaman, seperti yang dikatakan oleh Matius pasal 24 ayat 26 dan 27, bahwa pada akhir zaman banyak mesias-mesias palsu yang mengaku bahwa dia ada di satu tempat, ya, melakukan banyak mujizat, ya. Tetapi kita baca dari ayat ini sebetulnya bahwa Yesus tidak akan turun dan tidak akan menjejakkan kakinya di bumi ini. Ya. Dan peristiwa yang kedua yang paling penting pada saat kedatangan Kristus itu adalah apa? Dikatakan semua mata akan memandang. Ya. Semua mata akan memandang. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak tahu, atau hanya sebagian kecil di tempat tertentu di mana mereka dikatakan melihat Yesus. Tidak. Ya, semua mata akan memandang. Ya. Ayat 7, Matius 24 ayat 7 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kedatangan anak manusia. Jadi seperti kilat dari timur ke barat dikatakan, ya, bahwa apa? Semua orang akan melihat kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Jadi kita berhati-hati, jangan sampai kita tertipu. Peristiwa selanjutnya adalah bahwa orang-orang jahat, jadi orang-orang jahat yang pada saat itu masih hidup, pada saat Yesus datang itu dikatakan akan dibinasakan. Ya. Orang-orang benar naik ke awan-awan bersama dengan Kristus, kemudian orang-orang jahat yang hidup dikatakan apa? Akan dibinasakan. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Ya.
Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan ia akan memusnahkan dia kalau dia datang kembali. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau di tempatnya. Jadi pada saat Kristus datang itu, orang-orang jahat itu dikatakan akan apa? Akan dibinasakan. Ya, inilah kematian pertama bagi mereka. Sedangkan orang jahat yang masih di dalam kubur tidak akan dibangkitkan lagi. Ya, belum. Nanti pada saat Yesus datang yang ketiga kali, barulah mereka akan dibangkitkan. Ya, dan dikatakan apa? Dunia ini ditunggang balikan. Ya, jadi hancur lebur. Ya. Kemudian peristiwa itu dikatakan, ya, dalam Wahyu pasal 16 ayat 17 dikatakan, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Tidak ada. Ya. Karena apa dikatakan orang-orang jahat yang masih hidup pada saat itu, ya, mereka dikatakan berkata, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami dari Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi mereka sendiri tidak tahan melihat kedatangan Kristus, dan mereka ingin apa? Mati pada saat itu. Ya, nah, saudara-saudara, pemirsa yang dikasihi Tuhan, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi awal dimulainya apa? Masa 1000 tahun. Lalu kemudian apa yang terjadi pada saat masa 1000 tahun itu? Ya, Alkitab katakan bahwa masa 1000 tahun itu tidak akan terjadi sebelum Yesus datang yang kedua kali. Ya, peristiwa yang terjadi adalah pada saat 1000 tahun itu dikatakan adalah iblis ditangkap dan dirantai. Ya, ketika tidak ada lagi manusia di atas dunia ini dan bumi sudah hancur lebur, ya, karena peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali, orang benar diangkat ke surga, pergi bersama Yesus dan malaikat-malaikat ke rumah Bapa di surga. Orang jahat telah binasa. Di dalam buku Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 mengatakan demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan pergi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Demikianlah daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi setan dikatakan dirantai dan dimasukkan ke dalam jurang maut. Ya. Kalau kita bicara masalah kata jurang maut, ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu abusos. Ya, abusos ini artinya adalah daerah gelap, kosong, tandus atau kacau balau. Ya, jadi bumi akan menjadi rumah tahanan yang tandus bagi setan selama 1000 tahun. Ya, jadi tidak ada lagi orang yang hidup, hanya bumi yang kacau balau, gelap dan tidak beraturan. Disitulah setan, atau di bumi inilah setan akan apa? Dipenjarakan. Nah, kata dirantai, ya, bahwa setan dirantai itu adalah kata kiasan, ya, jadi bukan kata sebenarnya. Jadi dirantai oleh keadaan, karena tidak ada lagi orang yang bisa digoda, ya, dan setan tidak lagi bisa mengganggu orang-orang atau manusia, karena semua orang sudah apa? Yang jahat mati dan yang benar berada di surga. Jadi setan tidak memiliki pekerjaan. Itulah rantai daripada apa? Setan selama 1000 tahun. Di dalam Yesaya pasal 24 ayat 1, 3 dan 9 disebutkan demikian. Sebermula maka sesungguhnya negeri itu dihampakan dan disunyikan oleh Tuhan. Di balik belahnya akan dia dan dicerai-beraikannya segala isinya, bahwa negeri itu dihampakannya sekali-kali dan dijarahinya sekali-kali. Karena Tuhan juga yang sudah berfirman demikian. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya. Ia akan kembalikan
Dia akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang ganjing. Jadi itulah kondisi bumi pada saat masa 1000 tahun itu. Ya. Jadi peristiwa kedua, ya, sehubungan dengan apa yang terjadi selama masa 1000 tahun itu adalah bahwa orang benar, yaitu orang benar yang ada di surga itu dikatakan menjadi hakim. Ya, selama 1000 tahun orang benar telah diangkat ke surga dan akan ikut melakukan pekerjaan penghukuman bersama Kristus. Karena ada satu persiapan yang penting harus dilaksanakan, yaitu membasmi dosa dan membinasakan dosa untuk selama-lamanya. Yang akan terjadi pada akhir masa 1000 tahun itu. Satu masa pemeriksaan dan penghukuman dalam buku-buku di surga yang telah berlangsung sebelumnya. Yesus Kristus datang ke dunia. Hanyalah perkara-perkara dari nama-nama mereka yang ditulis dalam buku kehidupan yang akan diperiksa. Tapi bagi mereka yang tidak bertobat dari dosa-dosa mereka, tidak pernah atau tidak mau menerima Injil keselamatan, harus menghadapi hukuman terakhir. Nah, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan ketiga disebutkan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia ini berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 disebutkan demikian. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini adalah orang-orang apa? Orang-orang benar, ya, yang di surga. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Jadi orang benar yang sudah ada di surga, yang diselamatkan oleh Kristus, mereka dikatakan akan menjadi hakim di surga. Menjadi hakim bagi orang-orang yang apa? Yang jahat, yang mati di dunia ini. Ya. Itulah pekerjaannya. Bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Kita akan buktikan nanti kalau kita sudah sampai di surga. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah masa 1000 tahun ini berakhir, ya, maka ada peristiwa yang lain yang terjadi. Yang pertama dikatakan apa? Orang-orang jahat dibangkitkan. Ya, jadi setelah masa 1000 tahun itu berakhir, orang jahat akan dibangkitkan. Wahyu pasal 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Bahwa kebangkitan yang pertama adalah untuk orang-orang benar yang diselamatkan. Ya. Tetapi kebangkitan yang kedua, ini adalah untuk orang-orang yang akan dihukum. Ya. Pada akhir masa 1000 tahun. Ya. Kemudian dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 dan ayat 29. Janganlah kamu akan heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba, semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi yang jahat pun dibangkitkan. Tapi setelah masa 1000 tahun itu berlalu, ya, untuk apa? Untuk dihukum. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan iblis itu dibebaskan. Ya, dalam arti karena orang-orang jahat itu dibangkitkan semuanya, kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya, ya. Artinya pada saat itu setan sudah bisa lagi mulai apa? Melakukan pekerjaannya, menipu dan menggoda orang-orang yang hidup itu, orang-orang jahat itu, ya. Kemudian dikatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 3. Segera setelah orang-orang jahat dibangkitkan, maka pada waktu itulah setan dibebaskan dari penjaranya. Karena Alkitab mengatakan bahwa setelah genap 1000 tahun, kemudian daripada itu ia dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa
pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Wahyu 20 ayat 7 dan 8. Jadi orang-orang jahat yang dibangkitkan itu dikatakan jumlahnya begitu banyak seperti pasir di laut. Kan kemudian apa? Setan akan menjadi pemimpin mereka untuk apa? Berperang kembali. Dan dikatakan apa? Kota suci itu tuh turun. Ya, jadi Yerusalem baru, kota suci itu turun ke dunia ini. Ya. Okay. Jadi dikatakan apa? Sementara setan sedang sibuk mempengaruhi orang-orang jahat yang telah dibangkitkan, maka satu pandangan yang maha hebat tampak di langit. Pada waktu itulah Allah yang Maha Kuasa memindahkan kota suci, ibu kota semesta alam, dari surga ke dunia ini, yang akan didirikan untuk selama-lamanya dalam dunia ini. Ya. Pada waktu itulah Allah yang Maha Kuasa ya akan datang ke dunia ini. Di dalam buku Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 10 menyebutkan demikian. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu di dalam roh aku dibawa untuk ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota kudus itu, Yerusalem dari surga, dari Allah. Ya. Jadi Yerusalem baru, kota suci itu akan berada di dunia ini, saudara-saudara. Ya. Dan kemudian peristiwa selanjutnya adalah apa? Iblis dan semua orang jahat akan dibinasakan. Kota suci yang turun dari Allah bersama dengan segala orang suci adalah hebat dan mulia adanya. Kristus akan segera menyerahkan dunia yang akan dibaharui itu kepada umatnya. Tetapi iblis masih tidak mau menyerah tanpa pertempuran. Iblis sudah gagal waktu pemberontakan di surga. Dia gagal dalam usahanya di kayu salib. Dan sekarang dia bertekad ya, sekali lagi berperang melawan Allah. Ya. Dikatakan apa? Dalam Wahyu 20 ayat 9 dan 10. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Jadi kota suci itu turun ke bumi, kemudian dikatakan apa? Orang-orang kudus ada di dalamnya, dan setan dengan orang-orang antek-anteknya itu, manusia-manusia yang sudah dibangkitkan, manusia jahat itu, dikatakan mengepung bumi, ya, mengepung kota itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Nah, kata disiksa sampai selama-lamanya ini mungkin kita akan pelajari berikutnya dari pelajaran-pelajaran selanjutnya. Ya, jadi begitu mereka mengepung kota suci itu, dikatakan maka turunlah apa? Api dari langit menghanguskan mereka semua. Ya, inilah kesudahan segala orang jahat. Api neraka yang turun dari Allah menghanguskan dan membakar habis mereka. Itulah sebabnya ketika Yesus berada dalam dunia ini, dia berkata tentang kebinasaan setan dan segala orang jahat. Dan dikatakan demikian, dan ia akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25 ayat 41. Jadi orang-orang jahat pun akan dibinasakan, karena mereka bersama-sama dengan iblis. Kemudian setelah semuanya habis lenyap, ya, orang jahat dan iblis dan setan itu kemudian habis dimakan api, dikatakan maka dunia ini diperbaharui. Ya, api yang membakar habis iblis dan orang jahat. Dosa dan orang berdosa juga membakar dunia ini menjadi satu dunia yang baru dan disucikan. Dunia telah dipenuhi segala kejahatan, dosa dan kenajisan. Sebab itu dunia harus dibersihkan dan disucikan. Rasul Yohanes yang diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat dunia baru itu menuliskan sebagai berikut. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Wahyu 21 ayat 1 dan 4. Ya. Jadi
dunia diperbaharui, semua menjadi baru, ya. Orang jahat tidak ada lagi, setan tidak ada lagi, dosa sudah tidak ada lagi. Disinilah umat-umat Tuhan dan Yesus dan Allah dan malaikat-malaikat yang di bumi ini akan tinggal. Ya, demikianlah Allah menjadikan dunia baru di mana dosa tidak ada iblis, tetapi hidup kekal abadi, bahagia dan selama-lamanya. Semua orang diselamatkan di dunia baru dan akan hidup sempurna dan sentosa bersama Yesus sebagai Raja segala raja. Nah, saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran tentang masa 1000 tahun. Ya. Itu yang dikatakan Alkitab. Ya. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya. Semua orang akan mengambil bagian pada masa 1000 tahun. Tetapi posisinya di mana? Apakah kita berada bersama dengan Yesus di surga, atau kita terhitung dari orang-orang yang mati di dunia ini selama 1000 tahun, ya? Dan yang mati di dunia ini dan akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua? Itu semua tergantung kita, tergantung dari pilihan kita. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8 menyatakan demikian. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi pada saat kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan bisikan Roh Kudus, jangan keraskan hati kita. Hari ini biarlah kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, agar kita bisa terhitung dalam orang-orang yang berada bersama Kristus di surga selama 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan
1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy bù phá y chang mày dầu nhá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên bàn ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò miền bàn play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเดี๋ยวจะยงนายเดี๋ยวเจ้าเพียนามากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปเดี๋ยวกูทันอีกไงนายเดี๋ยวจะไอ้หญิงเดี๋ยวมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ยจะเจอกันไปป่ายเดี๋ยวcô cần phải lấy phải cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani bản năng càng đấy thì giờ không năng lâu màไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมให้ตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn mấy như bố phá mình đã phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn mấy đồng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหานั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเรื่องเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียใจมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฆ่าลอยกันเราGiêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lao cho ngài tha yêu sĩ sư cha này ông lúc thế mà sao phạm cần lao bay
ông nhà cần lao sân Giêsu phải nhìn xa kia còn mà tạoไปเกมGiêsuไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่บางอย่างมีสัญญาสิเรานี่นิทายานี่จะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเกมGiêsuหนาวมีตั้งวางเขาปูฝาปั๊มเขาGiêsuก้าวหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บGiêsuนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีว่าGiêsuจะใจต้องกองเราไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทางปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาGiêsuนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan selamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga.
Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1.
Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana, kata Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangannya yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. 3. Sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan.
Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.